Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjawab kunci jawaban di halaman 38, 39, 40, 44, 46, dan 47 di tema 9 kelas 4. Baik, langsung saja kita akan jawab di halaman 38. Di halaman 38 ini kita akan diminta untuk mencari kata yang sulit atau kata yang sukar. Kemudian kita diminta untuk mencari artinya. Misalkan di sini contoh yang pertama adalah konservasi. Artinya pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan pemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, ataupun pelestarian. Oke, berikutnya kita akan isi di kolom 2 dan 3. Nah, tetapi di sini saya sudah siapkan ada 5 yang bisa kalian pilih untuk mengisi jawaban di kolom yang disediakan pada buku itu ya. Baik, yang pertama adalah populasi, jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang atau daerah tertentu. Habitat, tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan, lingkungan kehidupan asli. Koleksi, kumpulan benda atau barang yang sering dikaitkan dengan minat atau hobi. Metode, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Satelit, satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Nah, di halaman 39, kita akan jawab saja. Dari bacaan konservasi elang di halaman Salak, kamu mengetahui beberapa dampak kegiatan manusia terhadap populasi burung elang Jawa. Apa sajakah itu? Lengkapilah peta pikiran berikut ini. Oke, petanya seperti ini. Ada 4 bagian yang perlu kita isi, tetapi di bagian paling kiri pojok atas itu sudah diisi dengan perburuan. Sekarang tugas kita adalah mengisi 3 kotak yang kosong. Baik, yang kotak yang kosong di sebelah kiri bawah, kita isi dengan kerusakan habitat elang. Kemudian yang pojok kanan atas, kita isi dengan perdagangan elang Jawa dengan ilegal. Kemudian yang paling pojok kanan bawah, pengalihan fungsi hutan. Berikutnya masih di halaman 39. Apa yang dapat kamu lakukan untuk ikut melestarikan burung elang Jawa? Diskusikan bersama teman-temanmu 4-5 orang tiap kelompok. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan pelestarian burung elang Jawa. Nah, usaha yang dapat kita lakukan yang pertama di sini sudah dituliskan adalah menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. Kemudian yang kedua, menjaga habitat tempat hidupnya elang Jawa agar tidak semakin berkurang atau rusak. Yang ketiga, tidak memburu elang Jawa untuk kesenangan pribadi seperti hobi menembak. Yang keempat, mencegah dan melaporkan jika ada perjualbelian elang Jawa. Yang kelima, tidak memelihara elang Jawa sebagai koleksi pribadi. Yang keenam, membantu pemerintah mengawasi keberadaan elang Jawa di sekitar kita. Yang ketujuh, mengumpulkan dana bersama teman-teman seikhlasnya. Yang kedelapan, menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keberadaan elang Jawa melalui diskusi. Yang kesembilan, melaporkan kepada apabila ada perluasan lahan yang mengganggu habitat elang Jawa. Yang kesepuluh, merawat dan menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap hijau. Berikutnya di halaman 40, kalian diminta untuk membuat laporan hasil wawancara seperti contoh dalam kolom berikut. Nah, yang nama paling atas adalah nama kamu sendiri, sedangkan nama yang ada di kolom di nomor 1-10, kamu tanya narasumbermu. Kemudian,
Di sini adalah nama narasumber, kemudian jawabannya apa. Kamu tulis jawaban dia ya, kemudian baru kamu tarik kesimpulan. Berikutnya di halaman 44, bersama kelompokmu diskusikan bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan alam. Kewajiban manusia terhadap hutan. Yang pertama adalah reboisasi atau menanam pohon di hutan atau tanah yang gersang atau gundul. Yang kedua, tidak menebang pohon di hutan sembarangan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di hutan. Yang keempat, tidak membakar hutan demi tujuan apapun termasuk alih fungsi lahan. Yang kelima, tidak mengeksploitasi hutan secara berlebihan sehingga cenderung merusak. Berikutnya di halaman 45, kewajiban manusia terhadap sungai. Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah industri. Yang ketiga, menjaga kelestarian sungai dengan tidak melakukan eksploitasi berlebihan. Yang keempat, membersihkan sampah yang ada di sungai. Yang kelima, tidak mendirikan rumah di pinggiran sungai. Berikutnya masih di halaman 45, kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah. Yang pertama, tidak melakukan perburuan. Yang kedua, tidak melakukan perburuan secara ilegal ya di sini. Yang ketiga, menjaga habitat hewan langka yang terancam punah. Yang keempat, tidak memperjualbelikan hewan langka. Yang kelima, mendukung adanya suaka marga dan satwa. Di halaman 46, kewajiban manusia terhadap pohon. Yang pertama, menanam pohon di sekitar pekarangan. Yang kedua, ini dicari aja ya yang nomor 2 ya. Soalnya nomor 2 dan nomor 1 sama. Yang ketiga, merawat pohon dengan baik. Yang keempat, tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Yang kelima, menanam kembali pohon yang telah dilakukan tebang pilih. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan soal-soal yang ada di halaman 46. Ayo renungkan. Nomor 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya belajar tentang perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan. Pertanyaan kedua akan kita jawab, manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, manfaat pembelajaran hari ini adalah saya mengetahui hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya masih di halaman 46 di soal nomor 3. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, hari ini saya telah belajar keterampilan berwawancara. Soal nomor 4, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Setelah pembelajaran kali ini, saya ingin melaksanakan kewajiban dan hakku terhadap lingkungan dengan lebih baik. Nah, kemudian di halaman 47, ajaklah orang tuamu untuk menanam pohon di pekarangan rumahmu, namun jika tidak memungkinkan, kamu dapat menanam di dalam pot. Rawatlah tanaman tersebut dengan baik, berilah pupuk dan siramilah dengan rutin. Nah, begitu saja kunci jawaban pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.